Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi semakin beriman kepada Allah, semakin takut hanya kepada Allah, dan semakin bertakwa hanya kepada Allah, Allah pun bersumpah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan berakibat dan berkeberkahan Allah turunkan akibat daripada kita duduk di tanah lapang ini untuk mengagungkan Allah, untuk menyanjung Allah, untuk membesarkan Allah. Allah akan angkat wabah pandemi dan Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama. Namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita yang duduk bersimpuh di tanah lapang ini, insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 97? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalur birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah meletakkan kesempurnaan iman seseorang, dan tidaklah sempurna iman di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian mampu mengorbankan apa yang kalian cintai. Allahu Akbar. Artinya Allah menentukan sempurna iman seseorang dari apa yang mampu dia cintai, namun mampu dia korbankan. Kita cinta dengan harta, kita cinta dengan tahta, kita cinta dengan jabatan, tapi kita mampu korbankan itu semua di jalan Allah. Karena tidak sedikit saat ini orang yang penuh dengan timbang-timbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta yang dia dapatkan dari Allah, jabatan yang dia dapatkan dari Allah, akhirnya ketika dia dapat, dia lupa untuk mempertahankannya. Dia lupa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia lupa untuk membuat imannya semakin bertambah. Dia lupa untuk membuat dirinya semakin bertakwa kepada Allah. Dia lupa membuat dirinya dengan jabatan tersebut untuk semakin takut kepada Allah. Yang ada dengan jabatan dia berbuat zalim, yang ada dengan jabatannya dia berbuat kedustaan. Subhanallah. Mungkin kalau kita pikir-pikir, Nabi Muhammad SAW pernah juga memberikan pesan sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Wa man wajadatus sa'ah, barang siapa yang sudah Allah berikan kemampuan untuk mampu berkorban, falam yakrabanna musallana, falam wajadatus sa'ah, falam yakrabanna musallana, namun dia tidak mau berkorban, walam yudahi, falam yakrabanna musallana, maka ketika dia tidak berkorban, jangan pernah dekat-dekat dengan tempat sholatku. Allah, Nabi memberikan pesan dan juga dalam bentuk ancaman. Siapapun di antara kita sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu berkorban dari apa yang kita cintai, namun kita tidak mau berkorban, maka kata Nabi Muhammad SAW, jangankan dekat dengan Nabi nanti di yaumul qiyamah, jangankan untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad di yaumul qiyamah, dekat dengan tempat sholat Nabi pun tak boleh. Artinya, jikalau ada di antara kita yang sudah berangkat menuju Baitullah, yang sudah duduk di masjid ini atau di tanah lapang ini, namun kita belum berkorban sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala,
maka tak ada artinya kita duduk bersimpuh di sini. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa dahsyatnya titipan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban, maka berkorbanlah kita. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad, inna hayawanuka sa'ah, sesungguhnya hewan yang engkau korbankan tersebut, yatina yaumal qiyamah bisafatikum, nanti akan datang di yaumal qiyamah memberikan syafaat untukmu. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, jangankan yang engkau pakai, jangankan yang dimakan oleh manusia yang lain, ketika engkau korbankan dan engkau bagikan kepada tetanggamu, kepada sahabatmu, kepada seluruh orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim yang membutuhkannya. Apa kata Nabi? Yang tak dipakai pun datang. Apa yang tidak dipakai sidang Idul Adha? 1, tanduknya. 2, bulunya. 3, kukunya. Yang 4, darahnya. Jangankan yang dimakan, yang tak dimakan datang. Tanduknya, kukunya, bulunya, dan kemudian darahnya. Adakah di antara kita yang sanggup menghitung berapa jumlah bulu daripada hewan kurban yang kita korbankan? Masya Allah, sebanyak itu pula mereka nanti akan menyelimuti kita dan memberikan syafaat di yaumul qiyamah agar kita mudah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat dan luar biasanya Nabi Muhammad memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita banyak melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah apa yang bisa kita lakukan untuk pengorbanan kita kepada Allah, maka kita korbankan. Hari ini sadar tidak sadar, kita sudah mengorbankan daripada semua yang kita miliki. Kita tinggalkan rumah kita tinggalkan, mohon maaf lahir batin, semua isi rumah yang mewah. Kita berangkat menuju ke tanah lapang ini. Ini adalah perjuangan jihad di saat wabah sedang melanda, di saat pandemi begitu dahsyatnya. Namun dengan istiqomah, dengan kalimat takbir, kita mampu sampai ke tempat ini. Ini bukan perjuangan yang mudah. Ini perjuangan yang begitu dahsyat. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang ada saat ini masih takut melakukan yang seperti ini, masih ragu melakukan seperti ini. Apa yang terjadi? Bagaimana Allah mau memberikan keberkahan? Ingat, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita ditimpa musibah asap, ketika itu asap melanda seluruh kota Riau, apa yang terjadi? Kota yang pertama kali Allah berikan keberkahan tidak lain tidak bukan adalah kota Minas. Apa sebab? Karena orang-orang di Minas tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid. Karena orang-orang Minas tetap istiqomah melaksanakan yang namanya majelis ilmu. Karena orang-orang Minas terus menggemakan suara takbir, terus mengagung-agungkan Allah. Ingat sahabat, ingat saudara, ingat seluruh jamaah sholat Idul Adha yang ada di Masjid Al-Fatah Minas. Kejadian waktu asap, Allah angkat asap, Allah kirimkan hujan. Pertama kali saat semua kota Riau minta hujan, Allah turunkan hujan pertama kali adalah di kota Minas ini. Allahu Akbar. Betapa begitu dahsyatnya. Maka pertahankanlah ini. Maka pertahankanlah dan kuatkanlah diri kita dengan kalimat istiqomah, sahabat, dan salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadar tidak sadar, kalau kita tidak istiqomah di jalan Allah, saat ini kita sudah berada di ambang akhir zaman. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sunan Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Muqaddimatul Qulub. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayati zaman alayya 'alan nasi salawat khuddat. Nanti akan datang suatu tanda akhir zaman di mana di tahun-tahun itu penuh dengan penipuan, di tahun-tahun itu penuh dengan kedustaan, di mana di tahun-tahun tersebut begitu banyak orang-orang yang melakukan kebohongan. Apa tandanya ya Rasulullah, kata sahabat?
Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yasuddaquna fihal kitab. Orang-orang jujur dianggap sebagai pendusta. Orang-orang jujur dianggap sebagai pembohong. Orang-orang jujur dikatakan bahwa apa yang dia sampaikan tak benar. Kata Nabi Muhammad, walakin akan tetapi wa yukazzibuna fiha shadiq. Orang-orang pendusta, orang-orang pembohong dianggap mereka jujur. Allahu Akbar. Sadar tidak sadar sudah tak terjadi. Maka di hati kita masing-masing yang punya jawaban. Lalu apa kata Nabi Muhammad ketika ditanya sama sahabat? Summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, wa yu'tamanu fi al-kha'in. Orang-orang yang amanah, orang-orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran, mereka dianggap radikal, mereka dianggap pengkhianat. Mereka dipenjarakan, penjara penuh dengan orang-orang baik, penjara penuh dengan orang-orang soleh, penjara penuh dengan orang-orang yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Allahu Akbar. Walakin kata Nabi, akan tetapi wa yukhawna fi al-hamil. Akan tetapi para pengkhianat disanjung-sanjung, dianggap sebagai orang yang amanah. Berapa banyak, mohon maaf, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pergantian kabinet. Subhanallah, apa yang terjadi? Orang-orang yang amanah ditarik dari jabatannya, digantikan dengan orang-orang yang berkhianat. Masya Allah. Summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Wa yuntikuna fiha ruwaibidah. Nanti di tahun tersebut kalian akan melihat, akan didatangkan seseorang yang ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, ar-rajulun tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh, orang yang mudah diatur, orang yang mudah dibengkok-bengkokkan, nanti dia akan diangkat sebagai pemimpin. Allahu Akbar. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Maka sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, korbankan apa yang kita miliki saat ini di jalan Allah, karena kita sudah hampir dekat dengan ambang akhir zaman. Apa yang perlu kita korbankan? Bantu saudara kita di waktu musim pandemi ini. Bantu saudara kita yang sedang kesusahan di saat pandemi ini. Berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita ya di saat pandemi ini. Maka berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, karena suatu saat nanti ketika kita meninggal, kita akan menyesal, dan penyesalan itu sudah Allah tuliskan sebelum Allah ciptakan manusia di dalam Al-Quran. Apa penyesalan manusia? Penyesalan yang pertama, lau annani kaffatan fa akuna minal muhsinin. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan hidup sekali lagi ya Allah. Tunda matiku sedetik saja ya Allah. Buat apa? Aku ingin banyak berbuat baik. Dulu waktu hidup aku lupa berbuat baik, lupa berbuat baik kepada orang tua yang sudah susah payah membesarkanku ya Allah. Lupa berbuat baik kepada orang-orang yang telah ya Allah memberikan yang terbaik kepadaku ya Allah. Terutama kepada ibu kita sendiri, terutama kepada ibu kandung kita sendiri. 9 bulan lamanya dia mengandung, 9 bulan lamanya dia menenteng dan membawa kita di dalam rahimnya. Allahu Akbar. Wahnan ala wahnin, penuh bersimbah darah, berderai air mata, berkucuran keringat, melahirkan kita ke muka bumi. Namun ketika kita menjadi anak yang sukses dengan jabatan, kita lupakan ibu kita campakkan dia. Allahu Akbar. Ada seorang ibu datang ke konter handphone, kemudian memberikan handphonenya kepada daripada orang pemilik konter tersebut. Nah, tolong coba cekkan nak, handphoneku ini mungkin rusak nak. Diperiksalah sama pemilik handphone tersebut. Apa kata pemilik handphone tersebut? Handphone ibu bagus, handphone ibu baik, dan handphone ibu bisa digunakan. Kalau handphoneku bagus, kalau handphoneku baik, kenapa anakku tidak pernah menelpon? Sudah 2 kali lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, dia tidak pernah memberikan kabar. Allahu Akbar. Menetes air mata pemilik handphone tersebut, dan pemilik handphone tersebut permisi daripada si ibu tersebut. Di dalam ruangan pun dia menelpon ibunya. Allahu Akbar. Lihat pemilik handphone. Allahu Akbar. Seorang pengusaha handphone mampu memberikan yang terbaik untuk ibunya. Bagaimana dengan kita sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu siapa lagi orang yang harus kita perbuat baik? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba. Kepada
saudara-saudara dekat kita, kepada abang kita, kepada adik kita, kepada saudara kandung kita. Kalaulah sampai detik ini kita masih tidak bertemu sama, kalaulah sampai detik ini kita masih marah-marahan gara-gara harta warisan ayah dan ibu kita, berhentilah sidang salat Idul Adha. Karena hari ini Allah sudah buka pintu surga, semua orang sudah masuk surga. Ternyata ayah dan ibu kita dihambat di depan pintu surga. Mereka hanya bisa melihat keinginan surga dari jendela surga. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, manhum?" Siapa mereka, hai Jibril? Hum minas solihin. Mereka orang soleh ya Rasulullah. Kalau mereka orang soleh, kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Kenapa mereka ditunda wahai Jibril? Ya Rasulullah, mereka betul orang soleh, tapi sayang hari ini kedua anaknya sedang ribut, kedua anaknya sedang bertengkar, kedua anaknya sedang membunuh gara-gara harta warisan yang dia tinggalkan ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, tidak sayangkah kita sama ayah dan ibu kita sudah bersusah payah, bertungkus lemus, pergi pagi pulang petang, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki, tak pernah mengenal lelah dan letih untuk menyekolahkan kita sampai ke luar negeri, sampai kita bisa bekerja di tempat ini, di tempat yang terbaik, yang susah orang lain untuk bisa masuk di tempat ini. Namun apa yang terjadi sedang tidak ada hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sukses, Allahu Akbar. Ketika kita berhasil, masih kita ributkan hartanya. Akhirnya dia sudah bersusah payah ibadah, terhambat juga masuk surga gara-gara mohon maaf kita masih ributkan tentang harta warisannya. Maka berbuat baiklah kita kepada semua saudara-saudari seiman kita, terutama saudara-saudara kandung kita. Allahu Akbar. Lalu apalagi sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yaitu berbuat baiklah kita kepada wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, fakir miskin. Alhamdulillah hari ini akan dilaksanakan nanti pemotongan hewan kurban, maka berikanlah lebih banyak kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Kemudian barulah kita berikan kepada tetangga dekat dan tetangga jauh kita, dan juga kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk merasakan kebahagiaan Idul Adha ini dengan adanya hewan korban. Allahu Akbar. Tidak seberapa yang kita lakukan. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wa kaifa al-imana ashabi Abu Bakar As-Siddiq wa Umar?" Wahai Jibril, tolong kau ceritakan, tolong kau sampaikan, tolong kau kabarkan kepadaku, wahai Jibril, tentang bagaimana dahsyat dan hebatnya iman sahabatku yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dijawab sama malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, andaikan seluruh air laut yang ada di muka bumi, ya Rasulullah, andaikan seluruh ranting-ranting yang ada di pohon dijadikan sebagai pulpen dan dicelupkan ke dalam air sebagai tinta untuk menuliskan bagaimana dahsyatnya iman sahabatku yang bernama Sayyidina Abu Bakar, nggak cukup ya Rasulullah." Allahu Akbar. Lihat sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, nggak cukup air laut dan ranting yang ada di muka bumi ini untuk menuliskan dahsyatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Apa sebab? Wahai Jibril, bukankah engkau yang lebih tahu ya Rasulullah? Ketika dia korbankan semua hartanya di jalan Allah, engkau pun pernah bertanya, "Hai Abu Bakar, mana yang hendak kau pakai?" Apa kata Abu Bakar? "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Allahu Akbar. Lalu bagaimana sahabatku yang bernama Umar? Separuhnya ya Rasulullah. Kalaulah Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah, kalau Umar separuhnya ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Adakah orang-orang yang terdahulu lebih dahsyat imannya daripada Sayyidina Abu Bakar? Ada ya Rasulullah. Siapa dia? Aku pernah menyamar menjadi pengemis ya Rasulullah. Aku pakai baju compang-camping. Aku berbau busuk ya Rasulullah. Kemudian aku datang kepada seorang yang bernama Ibrahim. Baru saja aku datang, kusapa dan kusalam, dia peluk aku ya Rasulullah. Begitu dahsyatnya ya Rasul. Padahal bajuku robek, padahal badanku kumuh, padahal badanku busuk, tapi dia tidak pernah menghiraukannya ya Rasulullah. Lalu kemudian aku berkata, "Wahai Tuan Ibrahim yang kaya raya dengan binatang ternak, bolehkah aku minta satu saja binatang ternakmu?" Apa kata Tuan Ibrahim tersebut ya Rasulullah? Kata beliau, "Andaikan engkau mau mendoakan aku, wahai Tuan pengemis, jangankan satu, separuh pun kau ambil binatang ternakku." Keluarlah kalimat, "Subhana malikil mahmud, Subhana malikil mawjud,
Subhana malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yafutu abada. Menetes air matanya Tuan Ibrahim, karena ketika aku mengatakan Subhana malikil ma'bud, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan seorang hamba yang begitu dahsyat pengabdiannya kepadamu ya Rabb. Allahu Akbar. Lalu apa kata Tuan Ibrahim berikutnya? Wahai Jibril, wahai Tuan pengemis, jangankan separuh, andaikan kau tambahkan doamu, ambillah semua binatang ternakku, maka keluarlah dari mulutku subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Allahu Akbar. Lalu apa lagi kata Tuan Ibrahim? Andaikan wahai Tuan pengemis, Allah titipkan aku anak, aku akan mampu mengorbankannya demi Allah. Kalau Allah dah minta, coba bayangkan, keluarlah kalimat doa dari mulutku wahai Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Sidang salat Idul Adha, coba bayangkan Nabi Ibrahim dititipkan oleh Allah amanah berupa anak. Allah perintahkan untuk mengorbankannya. Nabi Ibrahim pun siap. Bagaimana dengan kita? Kita tidak diminta sama Allah untuk mengorbankan anak kita. Yang diminta sama Allah hanya berupa binatang ternak. Itu pun sapi, bisa dengan cara kata ulama dikeroyok 7 atau dibagi 7 orang. Coba bayangkan, masihkah kita berhitung sama Allah tentang pengorbanan? Padahal Allah katakan lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sempurnanya iman kalian aku lihat dari apa yang mampu kalian korbankan di jalanku, dari apa yang sudah kutitipkan kepada kalian. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penyesalan yang pertama. Ya Rabb, tunda matiku sedetik karena aku ingin berbuat baik. Kemudian apa yang kedua dan yang terakhir, la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ya Allah, tunda matiku sedetik karena aku ingin banyak sedekah. Tadi pengurus berkali-kali memerintahkan untuk tim menjalankan infak, untuk menjalankan infak. Maka berikanlah yang terbaik. Suatu saat nanti akan ada masa di mana orang tidak akan pernah minta-minta lagi. Di mana orang fakir yang miskin dulu kita anggap dia miskin, dia tak punya. Kemudian kita berikan harta kita, dia berkata tak perlu lagi karena Allah sudah berikan aku kekayaan. Allahu Akbar. Di mana suatu saat, suatu masa nanti, ketika itu sedekah kita tidak akan pernah diterima lagi karena orang sudah dikayakan oleh Allah. Maka sebelum masa itu datang, korbankanlah dan sedekahkanlah dan infakkanlah yang terbaik semuanya untuk kepentingan daripada pengurusan daripada Masjid Al-Fatah Minas ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik dan orang yang ahli sedekah, serta mampu menjadi orang yang lebih dahsyat ketimbang Nabi Ibrahim alaihissalam, ketimbang Sayyidina Abu Bakar. Mereka subhanallah menghabiskan hartanya begitu dahsyat di jalan Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa harta seperti Tuan Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita mampu mengorbankannya di jalan Allah seperti mereka. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Fattabi'u ya ulil azar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.